Nah, takutnya apa yang gue sampaikan itu diimplementasikan orang lain untuk keputusan-keputusan yang harus dipikir secara rasional ketimbang cuma dengerin kata hati. Jadi kekurangan dari konteks sederhana yang emosional tersebut, konten itu nggak ngasih konteks lebih dalam terhadap kata-kata yang tertulis. Dan balik lagi, nggak semua orang itu bisa bijak nanggapin konten tersebut. Selain itu, dampak lain daripada overgeneralisasi, konten-konten quote seperti ini itu bisa membuat seseorang ketergantungan pada validasi emosi yang instan. Jadi ketika mereka menghadapi masalah atau kekecewaan, mereka lebih fokus cari kata-kata yang dirasa mewakilkan perasaan ketimbang menyelesaikan masalah itu secara langsung. Karena orang yang ketergantungan dengan validasi emosi yang instan, mereka lebih puas gitu ketika ada hal yang dirasa relate dan dirasa mewakilkan perasaan yang lagi dia rasain. Sebenarnya nggak masalah ya, ketika kita tuh mencari pelampiasan berupa kata-kata yang mewakilkan perasaan kita, karena perasaan tiap orang itu ya beda-beda gitu. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika kita itu ketergantungan dengan validasi emosi yang sebenarnya itu bersifat sementara, ketimbang kita melakukan hal yang sebenarnya bisa menyelesaikan masalah itu. Hal ini bisa menciptakan siklus yang gak sehat, di mana setiap kali ada masalah, kita terus-terusan mencari validasi dari konten-konten serupa yang akhirnya bisa mengglorifikasi kesedihan. Misalnya gini, ketika lo lagi sedih atau kecewa, lo langsung nyari konten yang relatable di sosial media, entah itu video motivasi, quotes galau, ataupun cerita orang lain mengalami masalah serupa. Mungkin kalau ini dilakukan dengan sewajarnya, ya bisa aja buat kita nyaman karena kita ngerasa ada yang ngertiin perasaan kita. Tapi kalau ini kita lakukan dengan cara berlebihan, bukannya kita keluar dari kesedihan itu, justru kita malah terjebak di dalam kesedihan itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena validasi dari luar itu sifatnya sementara, tapi inti masalahnya itu tetap ada kalau kita nggak selesaiin masalah itu. Ngerti kan? Jadi semakin sering kita mengkonsumsi konten-konten seperti itu, otak kita mulai terbiasa nyari kenyamanan instan, yang itu ditimbulkan faktor eksternal, bukan fokus pada penyelesaian masalah. Nah, inilah yang disebut dengan glorifikasi kesedihan, dimana kita tuh nggak sadar membentuk hubungan emosional yang kuat sama rasa sedih kita, yang itu ngebuat kita ngerasa susah untuk keluar dari kesedihan itu sendiri. Karena di era sosial media kayak sekarang ini, hal-hal sederhana begitu tuh justru bisa mengontrol manusia dengan aturan-aturan yang absurd, yang itu disampaikan dengan cara sederhana sekalipun.